Jadi saya sebagai kuasa hukumnya saudara Feritan yang tadi sudah menjalani sidang awal bacaan dakwaan, tapi kami otomatis langsung memberikan pengajuan penolakan berupa eksepsi yang akan kami ajukan 10 hari ke depan. Karena dari dakwaan tadi banyak hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Pertama, soal babuk yang tercatat di situ. Banyak hal yang melenceng daripada yang dipakai sebelum diambil sebelumnya, disita sebelumnya. Dan itu ada di bukti-bukti kami juga bahwa ada barang bukti yang ditambahkan. Nah, itu yang dan kemudian ada kerugian yang menurut kami di luar yang ada 248 juta. Padahal harganya itu cuma sekitar dihitung-hitung yang mau dikembalikan oleh tersangka ini, terdakwa yang adalah klien kami itu hanya sekitar 70-an juta. Tiba-tiba dia membengkak semacam itu. Dan ada nota-nota yang dipakai situ, itu nota-nota yang diakumulasi. Nota-nota yang sebenarnya sudah dibayarkan tapi dipakai juga sebagai pembuktian. Itu menjadi tanda tanya kami sebagai kuasa hukum. Makanya kami akan mengajukan eksepsi supaya itu hal ini bisa ditinjau kembali oleh ya. Tadi dituduhkan adalah 374, 372, kemudian 362 dan 55. Sedangkan ini kan kasus pidana. Dan pelapor itu sendiri bukan yang bersangkutan. Pelapor adalah tidak ada hubungan. Kasusnya kan dilapor oleh Franky Liberty. Sedangkan pemilik toko adalah Rukun Agung. Nah, ini kan kasus pidana. Franky Jadi itu siapa, Pak? Ya? Franky itu siapa? Franky kami tidak tahu. Kami kemarin waktu kami sudah melapor di sidang PHI dan kami tanyakan salah satu saksi, dia juga tidak tahu siapa yang bersangkutan. Kemarin ada sidang PHI soalnya. Kami berikan laporan karena ini menyangkut PHK. Jadi ini kasus PHK yang diarahkan kepada pidana. Itu yang jadi pertanyaan kami. Kenapa harus ada sidang seperti itu? Dan kemudian sekarang akan diarahkan. Ini kemarin kan sudah diminta P21 oleh pihak Polres. Ini kasus sebenarnya dari Polsek Malalayan. Yang ini ternyata siapa? Ini kasus 2021 diangkat kembali 2024 oleh Kapolsek Emil Dasono yang saya coba cari tahu kemarin sudah dipindahkan ke Polda karena tiba-tiba diangkat kembali setelah dia 2 tahun mengendap dan tidak ada SP3 sama sekali. Dan ini baru diangkat oleh Kapolsek. Tiba-tiba dilimpahkan lagi ke Polres Manado, kemudian oleh Kasat Serse Diana Citepu mengangkat kembali. Nah, kami sudah berupaya melaporkan ini karena hal ini sudah menjadi kami sudah merasa was-was sehingga kami melakukan pelaporan ke pihak Mabes Polri, dalam hal ini ke Propam. Kemudian kami meminta perlindungan juga ke LPSK karena hal ini akan terjadi. Nah, itu yang kami khawatirkan terjadi. Dan kami juga sudah melaporkan istrinya akan di P21. Itu makanya kami ke LPSK termasuk ke Kejagung. Karena sebenarnya juga sebelumnya kami ada pembicaraan dengan pihak JPU dan dia menolak sebenarnya. Karena ini harus di-split. Tapi ternyata dinaikkan juga. Dan kami akan berupaya setelah putusan PHI nanti, kami berupaya sesudah kami masukkan eksepsi ada peninjauan kembali oleh PHI supaya ini berjalan lagi. Karena ini kasus PHI atau hubungan industrial PHK yang terjadi di UD Toko Gudang Aki. Kemudian tiba-tiba dari PHK itu kami tiba-tiba sudah ada pidana di mana diangkat itu 374, 372 sama 362. 362 sekali lagi dalam pelaporan awal tidak ada. Karena itu pencurian kan. Ditambahkan lagi 55 bersama istrinya, itulah yang akan diarahkan ke 21. Dan waktu itu sebenarnya pihak klien kami akan mengembalikan, tiba-tiba ditolak ulang oleh Rukun Agung dan kemudian besoknya dilaporkan oleh Franky Liberty. Dan kami waktu sidang kemarin saksinya menyatakan bahwa memang Rukun Agung belum pernah datang ke Manado. Nah, kenapa boleh ada laporan pidana?